أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini alhamdulillah kembali kita hadir. Kembali kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan dan sangat bermanfaat. Hadirin, pada malam ini saya diminta oleh Bapak Kamir untuk menyampaikan tentang akidah, tentang tauhid. Pembahasannya tentang nawaqidhu syahadatain, pembatal-pembatal syahadat, atau pembahasan tentang akidah sofiyah, akidah yang bersih. Hadirin, kami ambil dari kitab, ya, karena katanya kajian kitab Ustaz ini. Jadi akidah tauhid wa bayanu ma yudaduha aw yanqusuha minasyirki al-akbar wal asghar. Akidah tauhid dan penjelasan apa-apa yang berlawanan dengannya atau yang mengurangi ketauhidan kita daripada kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Seorang ulama yang masih hidup dan beliau sudah sangat sepuh, ya, kitabnya kehujanan, ya, kena air. Nanti kita cari lagi yang baru. Beliau masih ada sekarang, namanya Profesor Syekh Dr. Shaleh Fauzan di Saudi Arabia. Beliau sudah sangat sepuh, makanya Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Hadirin, pembahasan nawaqidhu tauhid atau nawaqidhu syahadatain, pembatal-pembatal syahadat. Pembatal-pembatal syahadat atau pembatal tauhid itu sebenarnya rangkaian dari pembahasan makna syahadatain. Jadi kata ulama, tidak ujuk-ujuk membahas yang membatalkan, harus ada dulu, ya, rukun dan syaratnya. Sebagaimana pembahasan sholat itu di fikih, nawaqidhu sholat itu, pembatal sholat itu di ujung. Sebelumnya dibahas tentang apa? Syarat dan rukun sholat. Ya, mana Bapak Kamil yang SMS ini? Ya, orang sehat. Jadi pembatal tauhid atau pembatal syahadat ini itu ada rangkaiannya. Jadi tidak tiba-tiba ada membatalin. Pembahasan dalam fikih sekali lagi, contohnya pada itu yang sebentar kita akan puasa. Itu syarat sah puasanya dulu, rukun puasa. Enggak banyak-banyak rukun puasa, cuma 2. Niat dan al-imsak anil muftirat. Niat dan menahan diri dari yang membatal. Kemudian syarat sah puasanya Islam balik berakal. Begitu, ya. Dan untuk yang perempuan bersih daripada tohirun minal haid wan nifas, bersih daripada haid dan nifas. Baru nanti itu pembahasan ketiganya apa? Yang membatalkan atau mubtilatus syiyam, itu dipikir begitu. Jadi mohon izin ya kepada hadirin, kita membahas dulu tentang makna syahadatain ini. Jadi ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, Muhammadan, ya, bukan Muhammadun. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ini sering buat bingung kita, ya, ada pemahaman bersaksinya ke siapa, katanya. Bersaksi kepada harus ada di depan orang, harus tidak ada apa-apa. Kalau di Jawa itu syahadat kita harus pulang di depan pimpinannya, di depan amirnya, harus syahadat lagi karena kita belum resmi bersyahadat, karena saya bersaksi, ya, jadi harus ada yang menyaksi. Oh, kata ulama bukan itu, asyhadu itu namanya iqrar. Kata ulama di sini
Mana syahadat la ilaha illallah adalah al-i'tiqad wal iqrar. Jadi saya bersaksi itu saya berkeyakinan artinya, dan saya menetapkan, mengakui. Jadi asyhadu itu artinya apa di sini? Al-iqrar, saya menetapkan, iqrar itu menetapkan. Atau a'taqidu, saya berkeyakinan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah orang saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ya hadirin, makna la ilaha illallah ini hadirin ya, itu ada dua rukunnya. Ada lafaz la ilaha begitu ya. Kalau bahasa kita ada dua frase, satu kalimat ini ada dua frase kita bisa la ilaha dan illallah. Bahkan ada juga ulama mengistilahkan kalau kita membuka pintu harus pakai kunci, kuncinya itu ada gerigi. Begitu ya. Kalau kunci polos aja nggak bisa. Nah, pembuka surga ini adalah tauhid la ilaha illallah. Maka harus tahu rukunnya ini, ibarat geriginya itu. Ya. Nah, la ilaha illallah ini ada dua frase. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar illallah kecuali Allah. Apa maknanya hadirin? Kata ulama, la ilaha ini artinya menafikan seluruh penyembahan selain Allah. Nah, setelah menafikan seluruh penyembahan, keyakinan yang salah ya tentang kekuatan gaib selain Allah, maka yang selanjutnya harus ditetapkan bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah. Hanya Allah semata yang punya kekuatan. Ya, hanya Allah semata yang Maha Penyembuh, yang mengabulkan doa dan mengabulkan hajat kebutuhan manusia, bukan yang lain. Nah, kata ulama, tidak sempurna dan bisa batal. Kalau dia menafikan ya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mohon maaf. Dia menetapkan Allah sebagai yang disembah, tapi tidak menafikan. Iya, saya menyembah kepada siapa? Kepada Allah saya. Tapi kan dinafikan penyembahan-penyembahannya. Ya, Muslim mungkin berhala ya. Nah, tapi kalau orang Islam sudah hampir memahami kalau sujud dan berdiri di depan patung itu sulit untuk kita. Ya, hampir anak kecil juga enggak ada yang samar baginya. Ya, kata orang yang tidak tahu pun, mohon maaf, orang Islam ya, kalau dia duduk di depan patung begini itu tidak boleh begitu. Sudah paham? Nah, penyembahan itu bukan hanya kepada berhala berbentuk patung, termasuk kepada dukun-dukun. Ya, menyembah ke patung tidak, tapi datang ke dukun. Sedangkan waktu kemarin tukang ramal itu saya juga nggak mau baca, nggak mau ini. Akan diramal oleh si mbak ibu, saya nggak mau baca itu. Hanya dibahas oleh ustaz yang lain. Karena takut apa? Takut sedikit ntar cenderung walaupun kita nggak mungkin dia percaya, tapi nanti kok benar dia nggak mau saya. Ada ustaz yang membahas. Ya, haram punya percaya kepada si saya juga tahu siapa itu. Ya, kalau lagi baca. Beramal akan ada pesawat jatuh, maaf sampai presidennya presiden, penjara ini orang. Ya kalau tidak, bagian pendukungnya khawatir, yang bagian tidak mendukung, mendoain itu, nggak boleh begitu. Ya udah selesai sudah selesai. Ya, naudzubillah dzalik. Nah jadi ya bayangkan tuh betapa naudzubillah dzalik bahkan oleh Ustaz itu kalau besar Ustaz Firanda ya buat buat slide gitu ya, saya sampai nggak bisa gitu karena tadi dia awalnya nggak mau, takutnya nanti cenderung itu ke si tukang ramal ini ya. Mudah nanti bapak-bapak yang baca itu untuk slide itu masa sudah gimana ya, itu jangan dikasih peran dan ruang nih orang ini. Terus aku dipanggil-panggil ke televisi, diwawancara oleh nggak usah. Ya dibuang, ditutup rapat, dikunci, dipotong, buang ke laut. Termasuk orang itu kalau bisa itu. Karena ini dia
muncul terus. Jadi ada ibu bapak itu dia benar akan ada kegemparan di awal bulan Januari. Tuhan benar pesawat dia. Nauzubillah ini. Jadi dia mohon maaf nih ya, kalau dia jelas pas pelakunya tukang ramal jelas, nanti ada pembahasan juga. Ya, bisa kufur. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu. Yang gaib itu kejadian yang akan datang dan yang telah lalu, termasuk yang gaib itu Pak melihat dari balik tabir. Tidak ada tembok bisa melihat. Ada apa di balik itu? Banyak kasih tahu juga ini banyak bohong. Ya, walaupun ada bisa menerawang itu jin korin. Jin yang kan setiap dilahirkan ada jin Pak kita. Setiap yang dilahirkan itu ada jin pendamping. Kecuali Nabi Muhammad SAW itu diselamatkan oleh seluruh kita. Dan kata Syaikhul Utsaimin itu berbahaya jin itu, menyesatkan dia. Cobaan. Dikasih tahu oleh jin korin ada apa itu? Hanya dia merenung dulu begini. Atau dibuka oleh jin tabir itu, karena jin bisa tembus mata. Repot ini. Mau dilihat dari kalau bisa melihat dari balik tembok bahaya besar itu, alhamdulillah. Ilmu apa itu ilmu setan? Nah itu alhamdulillah dari. Ya, kalau bisa alam gaib kata ulama di Pajamu nanti akan jelaskan ya. Tidak bisa melihat ini kecuali dia ada jinnya. Alam gaib pasti ada jinnya dia. Karena alamnya beda Pak. Dan kita tidak dituntut untuk pelajari itu. Pelajari ada yang nyata dengan Quran, hadis yang sederhana. Susah ngapain itu berusaha masuk ke alam gaib. Ngapain? Ada yang begitu khusus. Yang kita punya nyata aja ya. Nggak ada kewajiban. Kalau mereka gini hadir pengajian ya itu nggak apa-apa. Karena agama ini untuk dua alam, ya, jin dan agama pelaku ini wali bisa ya. Rasul itu sudah alam ini dan manusia. Nah jamaah sekalian, jadi sekali lagi ini makna sangat penting karena kata ulama, man qala la ilaha illa fi akhir kalami aqwalan mufassara yaitu muslim itu siapa yang akhir kalamnya, ya, atau man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah kama qala mufassara. Kalau kita lupa pakai kama qala, maka salah. Ada hadis Rasulullah SAW, siapa yang akhir kalamnya ketika meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, makanya harus ditalqinkan. Lakin mutakun bacakanlah talqin kepada orang yang mau meninggal. Ya, la ilaha illallah itu sunnah. Dan ingat nih Pak, kalau mau baca talqin ini Pak jangan dipaksa. Kata Syaikhul Utsaimin itu, ya itu talqin itu tuntun, bukan dulu. Bukan suruhlah orang mau meninggal itu loh. Apa kata ulama? Karena orang yang mau meninggal ini dalam keadaan puncak kepayahan, puncak kesulitan, puncak kesusahan. Dan itu detik terakhir salah satu yang menentukan itu. Kita miskin. Ya, akhir daripada hidup kita itu harus miskin, harus baik. Ya mungkin takdir Allah nanti ada orang yang kurang baik, tapi di akhir hayatnya dia dikasih mohon maaf ya, seminggu sakit, setelah itu dia sadar Pak. Dia mau sholat sebisa mungkin, bapak menyesal mau apa sih kredit, mau kalau ada yang nama sama aja. Pemegang narkoba terbesar di Indonesia. Itu kan belajar salah satu ustaz di Nusa Kambangan, dia berubah. Nangis dia puasa Senin Kamis bahkan menjelang diskusi oleh Brimob itu, dia apa? Dia puasa lebih dahulu. Tahajud dia pernah ketinggalan. Dia mau tidur. Pemegang narkoba itu. Memang dia jahat. Ya. Kita nggak tahu nasib yang terakhir. Makanya ada kesempatan bertaubat. Dua taubat itu akan diterima selagi belum apa Pak? Matahari terbit di sebelah barat. Masih terbit nol di timur Pak, diterima. Ya Allah, astagfirullah. Dan sebelum malam al-ghir ditenggorokan. Kenapa ditenggorokan Pak? Kata ulama karena dicabut nyawa itu dari kaki, bukan langsung dari tenggorokan. Dari kaki Pak, dari kaki ke lutut terus. Perut masih tuh rasa dingin kaki itu. Masih tuh. Ya Allah, ampun, astagfirullah, dari perut sesak dada. Astagfirullah. Nah, kalau udah di tenggorokan, udah nggak bisa ngomong. Nah udah, istighfar apapun tidak diterima. Ya,
Tapi kalau sebelum itu diterima, kasih main istrinya datang kan dengan anaknya itu, usap-usap anaknya. Dia mikir ya ke pondok pesantren anak saya sudah tidak jadi seperti saya ke pondok. Kita nggak tahu. Ya. Nah, ini mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Kata ulama, yang mengucapkannya ini juga la ilaha illallah ini itu harus betul-betul dia bertauhid, mengamalkan ya makna daripada la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar la ilaha illallah. Bagus, Pak. Dikir yang paling baik itu la ilaha illallah, bagus Bapak-bapak. Tidak mesti habis sholat aja, mau apa Pak? Mau ke pasar, mau ke kantor, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Ya, afdalul dzikri. Yang sekalian, makanya kan Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku suatu amalan zikir. Ya, begitu. Yang benar ini aku senantiasa mengucapkan kepadamu. Kata Allah, baca la ilaha illallah. Nabi Musa berkata lagi, ya Allah, itu bacaan sesuatu yang biasa. Aku ingin berbeda dari yang lain. Karena dianggap ringan. Aku ingin berbeda. Dan itu biasa juga begitu di masyarakat. Ada doa-doa yang pengennya nggak tahu dari mana ini doa munculnya. Yang doa yang biasa ramadan tidak dibaca-baca. Pengennya jape-jape yang mendapatkan semedinya 7 hari 7 malam. Karena doa Rasulullah sederhana. Ya, siapa yang mau keluar rumah, ya, dan dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, malaikat di atasnya mengucapkan kufita, budita, dan bukita. Bukita wow ya. Kufita kaf dan budita pakai kaf. Budita, bukita, dan kufita. Apa itu maknanya? Siapa yang membaca setiap keluar rumah ini sangat ampuh dibaca untuk menghindari kecelakaan, ramai termasuk corona ini. Ya, sampai diamanatkan salah seorang ulama dari Madinah, Syekh Abdul Razak bin Husain Al-Badr. Ya, beliau jangan lupa setiap keluar rumah karena kita nggak tahu ini si virus bergentayangan katanya kan, sudah nggak tahu benar apa enggak, 8 jam berputar. Kalau bersih nggak pakai apa Pak? Masker. 8 jam katanya terus berkeliling. Benar apa enggak itu nggak tahu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nih Pak, mudah. Siapa yang berkata mendoa berbaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Engkau diberikan petunjuk, engkau dijaga dari mara bahaya, dan engkau dicukupkan rezekinya. 3. Bahkan setan pun menjauh. Ya, katanya halahu syaitan, setan pun tidak bisa mendekat. Ada setan yang lain menegur, kenapa kamu maju mundur? Bagaimana saya bisa menggodanya? Dia telah diberikan petunjuk, dia telah dicukupkan rezekinya dan dijaga dari mara bahaya. Itu yang biasa Pak, jarang dibaca. Pengennya yang nggak tahu itu, yang udah musuh kertasnya nggak tahu dari mana. Yang ada bacaan sholawat, tapi di tengahnya Allahumma sholli ala Muhammad, boleh fokus itu kudus menyampaikan sebuah. Itu mau keluar begini bacaannya. Bismillah dan sholawat terus boleh fokus itu kudus menyampaikan sebuah. Jangan disebut dulu. Dari mana? Oh, ini dapat semedinya 3 hari. Sampai segitu duluan dulu. Maka kan perawatan tiba-tiba perawatan. Jadi yang biasa banyak buku di hari sore ya, dan sederhana dan bisa kita baca. Yang ada yang panjang. Nah, jadi jamaah sekalian, kata ulama begitu. Jadi jangan sampai kita menetapkan Allah yang berhak disembah dalam sholat kita, dalam doa-doa kita yang betul kepada Allah, tapi apa Pak? Tidak menafikan. Ya, dalam keadaan terdesak, tapi Pak, kalau kita kehilangan, kita sholat Pak ya. Tapi kalau kita kehilangan sesuatu, bukan datang ke Pak polisi Pak. Kalau ke Pak polisi itu ada orang TKP, kehilangan uang, kehilangan sepeda motor, itu orang TKP. Mereka mau pintar, ada ilmunya. Ya bahkan mohon maaf ya, pembunuhan pun kan begitu. Apa Pak polisi mah? Pembunuhan ada orang terbunuh, ditemukan baik. Itu mesti dengan siapa dia ketemu terakhir kali. Enggak langsung dituduh, dipelajari dulu. Dengan siapa dia ketemu terakhir kali. Apakah itu dia? Begitu sama dalam hidup. Ini datang-datang berdukun. Sepeda
anak saya juga hilang katanya taruh di minimarket. Kata si dukun juga ternyata kehilangan. Orang nggak ketemu. Apa beda Pak? Kalau polisi itu pakai ilmu olah TKP, boleh hukumnya, boleh. Tapi kalau dukun apa? Datangin ember, kasih air, lihat bayangannya, bukan yang jauh, bukan yang dekat. Kan itu udah mulai jin. Makanya kepada rekan-rekan semuanya, ya ini sangat penting kajian ini dulu tentang tauhid ini. Bahkan kata ulama pentingnya tauhid ini, misi utama para nabi dan rasul 25 nabi rasul itu untuk apa Pak? Memurnikan tauhid ini. Hadirin, memakmurkan nomor 2 otomatis semua. Kalau tauhidnya benar, aku utus para nabi dan rasul, kata Allah begitu dalam Al-Quran, untuk memajukan ekonomi umatnya. Bukan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para nabi dan rasul untuk setiap umat. Itu misinya satu seluruhnya, menyuruh an ya'budullah, agar mereka menyembah Allah, wa yajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, penyembahan kepada selain Allah. Ma'ubidah min dunillah, sesuatu yang disembah selain Allah namanya taghut. Itu misinya. Ya, perlu catat Pak, kalau nabi bedanya dengan rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya. Walaupun ada nanti kalau baca di internet sama aja. Maka ada ulama yang membedakan, ada yang menyamakan. Nabi dan rasul sama aja. Ada yang sedikit membedakan. Kalau nabi itu Nabi Adam yang pertama, tapi kalau rasul itu siapa Pak? Nabi Nuh. Diteliti oleh ulama, kenapa ada definisi itu? Karena di zaman Nabi Adam tidak ada orang melakukan kesyirikan Pak. Kalau dicatat nih, bahkan 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam tidak ada. Ya, di zaman Nabi Adam alaihissalam, selama beliau masih hidup, itu nggak ada yang menyembah selain Allah berhala. Tetap bertauhid kepada Allah, tetap bertauhid kepada Allah. Bahkan 1000 tahun sebelumnya, baru setelah itu, ya itu 1000 tahun perkiraan, ya itu Ibnu Abbas yang mengatakan 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam baru terjadi kesyirikan muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu misi utamanya, termasuk tentu Nabi Adam. Ya, yang beliau mengajarkan kepada anak-anaknya untuk apa Pak? Memurnikan ibadah tauhid kepada Allah. Ayo kembali kepada Allah. Jangan percaya. Jangan pada kekuatan selain Allah. Memohon dan berdoa, meminta hanya kepada Allah. Ia akan Abu Dua, ia akan Israel. Maka kata ulama Pak ini, ya, makna la ilaha dan ilallah itu terkandung di dalam ayat Al-Quran. Faman yakfur bitaghut, dalam surat apa? Ayat kursi itu ya. Setelah Allah la ilaha illallah wa Allah la ilaha illallah la ta'budu terus nanti ada faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Faman yakfur bitaghut, siapa yang ingkar kepada taghut, penyembahan kepada selain Allah, itu kata ulama artinya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa yu'min billah itu artinya ilallah. Ada maknanya dalam Al-Quran. Lafaz la ilaha itu ada maknanya di dalam Al-Quran. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, la ilaha, yu'min billah itu ilallah. Siapa yang ingkar kepada taghut, ingkari semuanya. Apa kata ulama pada dalam masalah ayat ini? Jadi kalau yu'min billah saja, iman kepada Allah, tapi gak diingkari. Perhubungan, tukang ramal, zodiak bintang, itu yang syirik besar. Syirik kecilnya ajimat. Ini hati-hati. Jamping. Ya, termasuk Pak yang kecil-kecil, itu yang sering ngerecokin hati ini. Tawakalnya kurang kepada Allah, fenomena alam. Ya, ada burung gagak siang hari tiba-tiba, wah, ada yang meninggal. Dan kaget, bangun tidur,
cabut giginya copot. Oh, kayak gini. Saya pernah Pak ya. Kenapa orang khawatir mimpi dicabut gigi? Pak, itu kayak beneran. Gigi kita kayak dicabut paksa itu. Oh, begitu. Orang-orang mah ada keyakinan, ada musibah di keluarganya. Untuk kita baca, kita ini nggak ada apa-apa. Jam setengah 12 saya habis ini pengajian pulang kan biasalah baca-baca sedikit, mau tidur ada yang nelfon, lupa matiin handphone. Ya teman, baru pulang dari bandara Pak. Apa kamu? Kenapa malam saya kenapa kamu saya musibah? Saya dari bandara, kenapa Bapak tabrakan? Bukan, saya enggak nabrak ini, mobil yang lain. Cuma ini saya nabrak kucing. Mati di mana ini saya khawatir. Karena menurut orang tua kalau nabrak kucing apa Pak? Ada musibah. Allahu Akbar. Kayak gitu Pak. Itu harus dilakukan. Namanya pun ditobut bayumin. Ikan itu bukan dari Allah. Keyakinan itu. Ya, keyakinan itu maupun keyakinan kepada selain Allah. Apa hubungannya nabrak kucing dengan keluarga musibah? Apa hubungannya dengan gigi copot itu ada musibah? Berubah tidak ada hubungan sama sekali. Ya kecuali dulu pernah atau sebagian para ustaz itu kan ada fenomena itu Pak. Salah satu pulau di Teluk Sumawe itu kan dikenal laut selamat dari tsunami besar itu. Karena itu turun-turun itu bukan percaya kepada burungnya. Hati-hati kalau ada burung ratusan terbang itu ada fenomena alam, hati-hati. Ya itu bukan percaya kepada Bapak. Karena menurut ilmu ilmu hewan ya, kalau tiba-tiba dari gunung ada hewan-hewan kemudian turun ke bawah itu takut ada Bapak sesuatu, itu hati-hati, diungsikan dulu. Ya persis ketika ada debu ya keluar begitu, terkadang terjadi letusan, terkadang itu hanya debu panas saja. Yang contoh itu tidak. Ya, jadi ada yang selamat dengan izin Allah. Ya, kami curiga, tiba-tiba burung dari pulau kami itu pada mengungsi semua. Sehingga kami pun mengungsi. Ya, itu fenomena alam yang ternyata ada pernah kejadian kata orang tua di sana itu. Ya, setelah itu ada gempa. Ya, ada sesuatu. Nah itu Pak, kata para ulama seperti perakiraan cuaca. Perakiraan apa Pak? Kalau tiba-tiba si tukang pawang hujan itu ya meramal, kok nggak bakalan hujan, saya sudah tiup ini. Atau ada orang yang akan hujan, itu haram. Tapi kalau dengan perakiraan, karena dulu kan diprotes, ramalan itu diprotes. Ya ini saya supaya jelaskan Pak, supaya tidak juga kita langsung menuduh orang syirik. Oh, percaya sama perakiraan cuaca itu syirik. Percaya sama dokter yang menentukan janin Pak ya, syirik. Karena dalam Al-Quran begitu, yang mengetahui yang ada dalam rahim itu hanya Allah. Tapi apa kata ulama Pak? Terus saya belum mengomentari ini. Tapi kalau dengan ilmunya, ya dengan ilmu yang walaupun itu tidak bisa dipastikan, bisa kelihatan. Dari mana tahu perakiraan cuaca Pak? Besok akan mendung. Ternyata satelit ditanya oleh ulama di Saudi juga. Ya, sama dengan menentukan apa Pak? Bulan terbenam dan itu kan ada alatnya, teropong. Ya, dengan pandangan juga. Ini hadirin, Bapak-bapak tahu tidak nih? Ini dari mana ilmunya? Bahwa di saya itu sekarang jam 8 tepat. Dari mana Pak? Kan zaman dulu tidak ada jam. Zaman dulu itu apa Pak? Dengan terbenam terbit terbit fajar, subuh, terbit matahari waktu duha. Matahari ada di atas kepala, belum tuh Pak, yang pas di atas kepala, bayangan benda sama dengan apa? Dengan bayangan benda ya, benda sama dengan bayangannya, bayangan sama dengan bendanya di atas. Belum. Tapi nanti kalau udah bergeser ke barat, siapa yang Pak? Si matahari sedikit namanya zawal, itu waktu loh, itu sedikit kelihatan. Ya, bayangannya itu. Nanti kalau bayangannya sama dengan benda itu waktu asar. Matahari terbenam itu waktu maghrib. Terus menentukan isya gimana Pak? Dalam fikih gimana hadirin? Menentukan waktu isya selama mega merah
lembayung merah, tadi kami buktikan Pak ya. Begitu, kami ingin tahu. Selama jadi Pak, matahari terbenam itu diiringi dengan warna merah di barat. Selama warna merah itu masih kelihatan, maka waktu maghrib masih ada. Kalau sudah tidak kelihatan, tiba waktu isya. Ada bapak-bapak yang ini meriksa ke gelombang sana, nggak ada dari jam. Itu Pak ada ilmunya. Dikira-kira. Bahkan bukan dikira-kira, dipastikan ya bahwa matahari akan terbenam tanggal 27 hari Rabu itu. Kami pernah dialog dengan ahlinya, Tuan Guru Hati, beliau wafat ya, masih agak muda, tapi pintar matematikanya. Itu bicaranya pelan karena beliau hitung terus. Kalau bicaranya itu udah kayak kita ceramah itu pelan. Jadi ceramahnya bicara juga dengan kita. Ahli falak. Beliau sudah punya 10 tahun yang akan datang, sudah tahu kapan Ramadan, kapan Idul Fitri. Kita masuk ke sholat. Dan alhamdulillah sama dengan hitungannya Departemen Agama Pusat, hitungan beliau. Beliau sendiri nggak nyopet enggak. Saya sudah punya ini. Masya Allah, ahli bidang falak. Nah, jadi jamaah itu dilihat oleh satelit, oleh apa Pak? Satelit ada pergerakan awan diterpa oleh angin sekian knot. Tapi itu juga jangan dipas. Makanya cuma perakiraan. Begitu. Hati-hati yang di laut besok itu ada ombak besar ya. Jangan mendekati. Itu bukan ramal. Beda dengan si yang tadi itu. Awal bulan Januari ada akan terjadi kejadian besar tidak. Beda itu hati. Kalau ini dengan ini. Sama dengan apa Pak? Ini wallah alam ya. Saya mau tanya lagi ke teman itu. Ada guru di sekolah kami itu di SD Jaya Umar. Beliau dari Parangkon bisa mengajar namanya Ustaz. 2 orang. Mohon maaf nih Pak, mendengarkan. 2 orang dokter. Ya saya udah 6 bulan kan udah kelihatan kalau 6 bulan 7 bulan ya. Apa sih kelihatan itu kira-kira? Udah 1 orang. Insya Allah ini kelihatan kan, mohon kemaluan kecilnya itu. Laki-laki insya Allah. 1 laki-laki. Pas lahir Pak perempuan. Itu tidak dipastikan. Tapi banyak juga yang benar. Bukan meramal, karena kelihatan. Ya, karena kelihatan. Bahkan kalau dokter yang muslim yang bagus beliau ini Pak, insya Allah Pak, insya Allah. Gak pastikan ya, insya Allah. Tidak kelihatan juga sebenarnya perempuan. Sebenarnya itu bagusnya untuk ngecek kesehatan saja. Cuma si ibu bapak ini penasaran. Karena alasannya buat mempersiapkan segala ininya katanya. Ya popok ininya, baju kecilnya kan beda dengan perempuan. Begitu alasannya. Mestinya mah untuk sehat aja, jantungnya berdetak, ukuran leher, ya, ukuran kepala biasanya begitu maaf ya. Juga untuk mengukur begitu normalnya atau tidak. Mohon apa ya? Nah, jadi hadirin Allah, maka orang yang mohon maaf tadi ya bisa menafikan seluruh keyakinan di luar ya keyakinan kepada Allah dan hanya menetapkan Allah semata, maka itulah dia adalah bertauhid dengan benar. Misi para nabi bahwa untuk ini kembalikan orang kembali kepada tauhid. Pak, dalam surat Al-Jadah itu ayat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan diterjemahnya kan, dan tidaklah aku menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itu enggak apa-apa benar. Tapi maknanya ditafsir liya'budun itu. Jamil ya, kalau perhatikan itu nunnya dia bukan fathah. Dia kasroh. Karena ada ya yang dibuat masalahnya panjang. Liya'buduni itu panjang masalahnya. Kalau liya'buduna itu enggak ada ya-nya. Maka untuk menetapkan ya ada ya yang dibuat di sana itu dikasrohkan liya'budun, tetap aja dibacanya liya'budun. Kalau di ujungnya, cuma itu kasrohnya nanti presiden. Kata ulama artinya liya'budun dalam ayat itu liwahiduni, wahada yuwahidu. Untuk beribadah kepada aku maksudnya untuk mentauhidkanku. Jangan percaya kepada yang lain. Makanya ada solusi pada dalam Islam itu. Ya,
ingin cepat hasil maksud, ini orang pengen instan, datang ke orang tertentu. Catatan penting, Ustaz, gimana kalau datang ke ulama? Ulamanya bersih akidahnya, rajin sholatnya, bergaul dengan masyarakat biasa, tidak yang aneh-aneh. Ini ada seseorang yang menutup diri, Jumatan pun tidak kelihatan di kampungnya, kata anak-anaknya Jumatan di Masjid Haram. Ini aneh Pak. Ini yang jadi. Kami dengan kawan-kawan guru di pondok ya di Nolakin yang begitu hati-hati. Ya, karena aneh ini. Kalau yang guru biasa, khutbah Jumat ada ya jadi imam masjid. Kita mohon doa, boleh tidak Pak? Boleh. Bapak tuan guru, izin besok mau ke Jakarta dan juga semua orang sudah selamat. Didoakan oleh Pak. Semua selamat. Besok ini kalau kami di santri itu Pak, kami sedang ngobrol dengan tuan guru, ya almarhum tuan guru Somanaki atau tuan guru Maro, ada anak alumni. Bapak sekaligus pemuda, insya Allah kami akan nikah dan mohon doa supaya dilancarkan akan nikah kami. Didoakan. Boleh apa tidak itu Pak? Bapak-bapak minta doa kepada istrinya kan? Ini doain supaya selamat di jalan. Kepada ibu bapaknya, ibunya. Bu mau berangkat sekolah ke IPB ke Brawijaya, boleh tidak? Boleh. Mohon doa. Ya, tapi yang jelas seperti ini Bapak, mohon doanya kepada orang yang Jumatannya di mana? Nanti jam 2 dia berada lagi katanya begitu. Karena orang sudah pada datang. Diteliti oleh ulama, nggak masuk akal. Kenapa? Karena dohornya juga berbeda. Dia udah berangkat ke sana, di sana masih jam 7. Jam 7 hari ini bedanya 5 jam. Kok di udah besok lagi mana ini orang? Benar ini dari jam-jam ini udah berbeda. Dan kalaupun dia pergi, khawatir ya, justru dibawa oleh jin ke alam antah berantah, dia kayak diberikan bayangan gitu, kayak tawaf gitu dia. Tapi bayangan doang. Ya saya sholat Jumatnya di Masjid Haram. Ya, jadi Pak kalau mohon doa boleh. Ya mohon doa kepada orang yang jelas kata para ulama akidahnya, kemudian ibadahnya, kesehatan masyarakat. Tidak. Nah, jadi jamaah sekalian, tugas utama kita ya manusia ini dan juga jin itu satu yang pertama yang utama yang paling pokok adalah untuk kita bertauhid kepada Allah, kembalikan pasrah semuanya kepada Allah. Penting ini Pak. Ya satu-satu yang menyelamatkan kita di dunia di akhirat hanya tauhid. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad, ada mengatakan ini hadis lemah, ada juga mengatakan hadisnya hasan. Ya, Nabi SAW menyampaikan ada orang Pak, masuk neraka dan masuk surga gara-gara lama. Wakai pada ya Rasulullah kata sahabat, gara-gara lama kan ringan sekali. Iya kata Nabi SAW, ada suatu kampung yang orang tidak boleh lewat. Ini tidak bertauhid karena Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad belum nulis riwayat ini. Walaupun diteliti oleh para ulama itu hasil Imam Ahmad, berselisih para ulama. Ya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan tadi. Kata Nabi SAW, ada suatu kampung yang orang tidak boleh lewat karena ada pohon besar, ada berhala besar, ya, dan tidak boleh lewat kecuali harus mengorbankan sesembelihan. Nah ini Pak, catatan sesembelihan juga hanya untuk Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, jangan sampai menyembelih bukan untuk Allah. Ini aja. Meruah ke laut pantai selatan, sembelihannya untuk Nyi Roho Kidul. Padahal dia ustaz yang memberinya pakai bismillah. Tapi si kepalanya ditujukan diarahkan ke laut selatan. Ini aneh. Bagaimana Anda bertauhid kepada Allah, pemilik alam semesta termasuk laut selatan itu milik Allah. Tidak pernah ada dalil diwakilkan ngurusnya laut selatan itu kepada Nyi Roho. Dan cerita juga dibuat-buat dari mana itu cerita. Karena diceritain begitu, saya muncul berbentuk Nyi Roho itu. Setiap malam Jumat ini ada kereta kencana, dan itu kata bukunya. Suara kereta kencana datang dari pantai selatan. Orang ini abu-abu ini setan buat sendiri. Ada orang tenggelam, anak muda SMU mana begitu di. Oh, itu menjadi tumbal Nyi Roho Kidul. Mau jadikan pangeran di dasar lautnya. Oh, ditambah-tambah aja. Ceritanya aja di buku. Setiap satu suruh ada ritual
meluat laut pantai nih. Kenapa Pak? Ini dalilnya jelas. Ya, setiap yang melek harus banyak orang. Kalau tidak ada domba, ayam dan seterusnya. Zaman dulu tidak ada ayam. Ya, domba pertama. Sebentar saya sedikit. Nah, ada dua anak muda. Yang satu mengatakan saya tidak bawa apa-apa ini. Ya, karena saya tidak tahu kalau di sini ada. Dia cari apa? Nggak tahu saya di mana. Kalau itu cari apa? Lalat. Hadir. Masa ini ada lalat? Ditekuk lalat, dipersembahkan. Saya persembahkan untuk pohon besar ini. Niatnya itu dia mati dalam keadaan menyebutkan Allah. Karena mempersembahkan sesuatu bukan untuk Allah, saya persembahkan untuk jin yang ada di pohon. Walaupun itu sederhana. Yang lelaki kedua ini bertubuh dia bersih kuku. Carikan, saya tidak bawa. Kalau itu cari apa aja, walaupun Allah tidak mau, karena itu syirik kepada Allah. Dibunuhlah dan orang ini masuk surga. Begitu kuatnya. Ya, jadi tidak bukan kakak sekedar. Mana yang sekedar kayak begitu Pak? Kalau kita ngobrol dengan keluarga istri, tiba-tiba ada kuku-kuku. Beli kuku-kukunya bagus Pak. Berarti yang tamunya akan bawa uang banyak. Ternyata tukang kredit dari yang ngetok datang. Dia berkolektor ternyata. Jadi yang sepele-sepele begitu kalau bisa itu tidak ada hubungannya, ada buku, ada tamu. Itu kami di Jawa itu banyak ada hal kayak begitu. Nah, pelan-pelan kita harus silakan. Walaupun tidak sampai syirik, Allah alam bis. Jadi rukunnya dua, menafikan seluruh penyembahan kepada selain Allah dan keyakinan yang salah. Tetapkan hanya Allah semata. Tidak terjadi apa-apa di bumi ini dalam semesta kecuali atas izin Allah, atas izin Allah. Ya, jadi bapak-bapak semua mengalami kesulitan apapun jangan pengen instan ya. Kita ada solusi Pak. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada puasa sunnah, ada sedekah, ada amalan tilawah itu saja. Kebutuhan hajatnya dibarengi dengan doa. Pak, kalau hajatnya agak susah dan susah lama, berarti ada sesuatu kayak penyakit ya. Penyakit juga ada yang ringan, ada yang apa Pak? Berat. Berarti doanya harus semakin kencang, sedekahnya harus semakin sering begitu. Kalau ingin hasil maksud, itu namanya tawasul dengan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan soleh. Itu boleh soleh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada ini sebagai mukadimah ya, maksudnya tidak ada pertanyaan. Nanti Pak Ustaz Jamil ya pada bulan berikutnya pas giliran kami, kalau kita 20 menit gitu ya, atau setengah jam ceramah ya, 15 menitnya nanti ada pertanyaan gitu ya, supaya mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau tapi kalau sudah ada mungkin tidak ada pertanyaan ya. Boleh tanya Ustaz? Satu aja. Satu aja? Iya. Satu aja ya. Silakan satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang sering juga di masyarakat itu kalau mau begawi itu dia tanya dulu sama orang, hari baiknya hari apa kita mulai. Sama yang kedua, anak yang sakit, wah ini salah nama ini, ganti nama ini. Bagaimana dengan melayani? Terima kasih. Insyaallah pelajaran mungkin bisa dijamin ataupun kami nanti ya, karena waktu singkat. Ya, ada teman mau menikah di luar sana, udah ditentukan atau hari Selasa akadnya, nanti ahad pekan depannya walimah di sini pesta. Menikahnya atau pestanya di Islam Center. Tapi akadnya urusan ada di rumah perempuannya, akadnya. Laki orang sini, teman. Tiba-tiba di luar. Dia nelfon dari Sumbawa sana. Ustaz, kita menentukan hari Selasa di rumah, harus hari Kamis. Tiba-tiba pihak perempuannya anaknya ke orang pintar di kampung, nggak boleh hari Selasa. Ini hari larangan. Untuk si bapak ini rajin mengaji ajaran kita. Pak, kalau pembatalannya mungkin nenek kakeknya pengen hadir karena jauh ya, tunggu saya, cucu saya, kan banyak yang begitu. Mungkin ada yang sedang sakit, tunggu ya, saya pengen hadir ini, cucu saya kesayangan, boleh aja gitu. Tapi diubah karena tidak baik, bakalan cocok melulu rumah tangganya. Ini hari panas, tidak benar.
seluruh hari baik. Yang itu Pak ada jahiliyah, mau usaha itu begitu orang jahiliyah. Dia ngelemparin burung namanya tatoyur. Kalau burung itu ke kanan diterusin tuh bisnisnya. Jualannya kalau ke kiri siap. Balik lagi dia. Sama dengan hari baik dari burung. Nah kecuali mungkin ya yang tadi fenomena alamnya ya bisa dilihat. Ya sepertinya ini musim hujan. Begitu. Gimana kalau kita pagi kalau sore malam hujan, pagi hujan, apa-apa untuk memperkirakan karena waktu hujan kamu tidak pada datang, umpamanya. Begitu hadirin ya, insya Allah tidak. Tapi kalau dia hari sial bahkan kalau jauh itu, ini selasanya selasa pahit atau wakil ini cekcok. Kemudian ada yang memaksakan diri kawin hari itu dan cekcok, si ibu bapaknya datang untuk membenarkan, itu lebih berbahaya. Bener Mbak, nggak murid sih dulu itu. Coba ya sekarang. Faidah azamta fatawakal ala Allah. Kalau punya niat langsung. Ya, tawakal kepada Allah. Apa yang tadi buat? Yang sakit diganti nama. Oh iya. Insya Allah tidak ada hubungannya, kecuali lagi nih Nabi SAW dan juga Umar bin Khattab pernah merubah nama karena maknanya jelek. Ada di zaman Umar nama orangnya Sahir, api yang menyala-nyala. Terus bapaknya apa? Al-Lahab, api yang meluap-luap. Kata Umar, ganti nama kamu, tidak mau, pergi kamu rumah kamu kebakar. Ini salah satu kawannya Umar. Dia dengan apa-apanya gak diobeka. Ini Sahir, api yang menyala. Lahab itu lidah api yang menjulur namanya Lahab. Ganti. Mana orang api besar. Terus ada di zaman Rasulullah orang namanya siapa? Intinya susah ya. Diganti lagi jadi Sahal muda. Kecuali begitu. Saya sampaikan tahu Pak ya. Kalau ada yang namanya sama, ada namanya Pak Muflis pakai fa huruf fa. Muflis. Kalau Muflis itu orang ikhlas. Kalau Muflis orang takut. Harus diganti itu Pak. Tapi kalau dia namanya Muflis, Abdurrahman, Abdullah Muhammad sakit terus, harus diganti. Nggak ada hubungan. Penyakit bawaan. Nggak ada. Begitu ya, kecuali namanya itu sendiri ya. Pak ada nama Samiri muridnya Nabi Musa yang durhaka dipupuk oleh Allah, namanya Samiri. Nah itu boleh diganti namanya Samiri. Banyak. Tapi Pak ya kalau yang dari bahasa Arab ataupun boleh bahasa Indonesia Pak Budi boleh kan dia berbudi. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa apa? Saya bahasa Sunda. Boleh, tapi yang mengandung baik. Kalau mengandung tidak baik, ganti. Karena Bapak doa itu tafakul itu menjadi optimisme, menjadi harapan. Dua apa ya kata para ulama itu pada saat Rasulullah, satu tahun Nabi Asmaikum wa Asma abaikum. Berikan nama yang baik karena kalian akan ditanya, dipanggil oleh Allah dengan namamu dan nama bapakmu. Saya Zainuddin bin Sulaiman. Allah senang kalau namanya bagus. Zainuddin bin Sulaiman. Atau siapa? Muhammad bin Abdullah. Begitu. Makanya harus tahu nama itu. Ya, dengan nama kamu dan nama bapak. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan nama itu sesuai dengan akhlak dan perilakunya. Diberikan nama Muhammad bukan pengen kayak jadi nabi. Karena Nabi sudah tidak ada, nggak boleh itu. Makanya doa yang berlebihan yang tidak mungkin. Ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi Nabi, nggak mungkin. Nggak boleh, haram harus tertutup. Tapi kalau menjadi pemimpin, menjadi panglima, menjadi boleh. Menjadi pengusaha ya Allah, boleh itu. Mudah-mudahan anak saya jadi Nabi. Nggak boleh menjadi Nabi, sudah selesai. Tapi diberikan nama Muhammad, akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Abu Bakar ada teman-teman seperti Abu Bakar, mudah-mudahan Allah habis ya, jadi tidak ada dalilnya pergantian nama ya buat apa nama sakit disebabkan nama Allah alam suap. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.